Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Andri pada hari ini dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang ujian praktikum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021. Anak-anak, pada ujian praktikum ini kalian saya minta untuk mempersiapkan alat dan bahan yang seperti ada di dalam meja saya ini. Apa itu? Kalian bisa menyiapkan gelas. Gelas ini bisa kalian gantikan dengan gelas plastik bekas air minum mineral. Kemudian air, tepung terigu, gula, dan vermipan. Di sini saya akan memberi contoh bagaimana saya akan melakukan satu percobaan dengan menggunakan bahan-bahan ini. Apa yang saya lakukan ini bisa diinterpretasikan menjadi berbagai hal yang sesuai dengan imajinasi kalian. Di sini saya akan memberikan satu contoh tahap percobaan. Ya, di sini saya akan ambil 1 sendok tepung terigu, saya tambahkan 1 sendok gula dan 1 sendok vermipan. Saya campurkan di sini, campur. Kemudian saya tambahkan air dengan takaran tertentu. Saya aduk. Setelah diaduk rata, ini diperam dalam waktu 10-15 menit. Setelah 10-15 menit kemudian, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, anak-anak, kalian bisa menginterpretasikan apa yang saya lakukan ini dengan berbagai macam hal. Satu, yang pertama, bisa tentang pertumbuhan dan perkembangan, karena di sini ada vermipan yang mana di dalamnya ini kandungannya adalah Saccharomyces. Ya, ini adalah Saccharomyces, ini adalah ragi atau makhluk hidup. Artinya apa? Jika ini dapat berkembang dengan baik, ini berarti Saccharomyces dapat membelah diri, tumbuh dan membelah diri dengan baik. Oke? Atau bisa kalian interpretasikan dengan enzim. Oh, kalau ini bereaksi berarti enzim di dalam sini bekerja dengan baik. Kemudian yang saya inginkan di sini kalian melakukan modifikasi dengan menggunakan atau mempermainkan variabel-variabel. Variabel apa yang mungkin dimainkan di sini? Variabel suhu. Air yang digunakan ini bisa diturunkan suhunya dengan ditambahkan es batu. Kemudian bisa ditambahkan dengan air hangat. Air hangat ditambahkan dengan air panas sehingga menjadi lebih hangat, lebih tinggi daripada suhu normal, dan bisa juga digunakan air mendidih. Jadi kalau kalian akan mengambil variabel suhu, maka gunakan es batu, suhu normal, air hangat, dan air mendidih. Ini bisa kalian, berarti kalian berfokus pada suhu. Kemudian bisa juga kalian menggunakan variabel pH. Kalau kalian menginginkan penggunaan variabel pH, maka ini bisa kalian tambahkan cuka dengan berbagai macam konsentrasi.
Apakah ditambahkan 1 sendok, 2 sendok, kemudian tanpa cuka. Ini sudah berarti berbeda pH-nya. Kemudian bisa juga dengan ditambahkan baking soda. Jadi baking soda itu soda itu jelas basah. Nanti baking sodanya bisa tambahkan 1 sendok atau 2 sendok dan seterusnya. Jadi variabelnya kalian permainkan. Silakan. Nah, anak-anak, silahkan kalian membuat judul apapun dari percobaan ini, tapi saya hanya menyediakan alat dan bahan di sini. Percobaannya seperti ini, kemudian lakukan modifikasi dengan mempermainkan bisa suhu dari air yang dicampurkan, bisa juga mencampurkan pH-nya, bisa juga kalian menggunakan variabel waktu. Variabel waktu berarti kalian bisa mengamati kecepatan pembentukan gelembung di sini. Kecepatan pembentukan gelembung dari menit ke menit. Ini kalau mau kalian lihat variabel waktunya. Saya yakin nanti akan ada berbagai macam percobaan dengan hasil yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, lakukan percobaan ini di rumah. Lakukan di rumah, kemudian buat dokumentasinya, buat laporannya. Seperti biasa, laporan itu harus ada judul, tujuan penelitian, kemudian hipotesis, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, data, analisis data. Harus ada benang merah yang lurus antara judul, hipotesis, data yang disajikan, dan analisis data. Itu yang paling penting. Saya akan menilai logika berpikir kalian. Apakah logika berpikir kalian sudah sudah tepat? Jadi arah berpikir kalian itu yang paling penting. Poin yang paling penting adalah logika. Demikian anak-anak, sampai di sini dulu. Siapkan dulu alat dan bahannya. Kita akan lakukan pada hari Kamis. Kemudian hasilnya silakan dikemas dalam bentuk PDF, kemudian simpan di drive, linknya bagikan ke saya di WA group, dan jangan dibagikan kepada umum. Bagikan hanya pada Bu Andri, karena kalau dibagikan pada umum nanti semua orang bisa buka, maka hasil pekerjaan kalian bisa ditiru oleh orang lain. Terima kasih, selamat bekerja, semoga kalian dapat hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.